Semangat pagi, luar biasa. Oke, semangat pagi buat teman-teman semua. Hari ini kami ada schedule tes para driver-driver baru ya, yang rencana buat penambahan manpower yang kemarin ada yang resign dan sebagainya. Hari ini agendanya langsung kita dua. Satu tes praktek langsung pengoperasian unitnya di sana sama Pak Laeng. Kemudian yang kedua di paralel dengan P2H. Jadi driver-driver baru dites pengetahuannya tentang P2H, karena P2H itu hal yang wajib ya sebelum kita mengoperasikan unit. Jadi di sini ada Pak Marco dan Pak Juanda yang sedang dilakukan pengecek pengetahuannya tentang P2H. Jadi itu kita lihat ya. Awal pertama yang harus dilakuin adalah pengecekan level oli. Nah, level oli. Tuh. Ada pengecekan oli nih. Tandanya dia level, kalau kurang dari Karena baru ya, jadi nanti di Pak Marco nanti kasih tahu kalau seumpama kurang nanti seperti apa dan seperti apa. Ini kita lakukan tesnya menggunakan unit Scania P420. Nah, kalau dia min berarti harus dilakukan lanjut pengecekan pada kebocoran oli engine. Oke. Di hal yang wajib ya, harus dilakukan adalah yang pertama adalah oli engine. Ini trainer kita nih Pak Marco Nevaho. Itu pemeriksaan oil clad ya, minyak clad. Nah, jadi dia masukkan tangan karena secara visual itu sudah agak buram ya, jadi tidak kelihatan. Lanjut kita pemeriksaan ke oli steering. Jadi posisi oli steeringnya ada di sebelah kiri depan ya kan, nanti bisa dicuci. Jadi prosesnya harus dilap dulu, baru dicolok lagi masuk. tandanya kan? Tuh, kita lihat. Ini tandanya. Ya ada 3, 1, 2, 3. Nah, masukin. Udah saya pull gitu aja ya, diukur posisinya. Lebih lebar ya. Nah, lebih dari ya, level. berarti level ya. Kita lanjut lagi ya untuk pemeriksaan baterai. Jadi baterai juga harus dilakukan pemeriksaannya terkait dengan terminalnya harus dipastiin kondisinya kencang dan tidak kendor karena berpotensi terjadinya short. Oh, di situ juga ada indikator yang menyatakan baterainya dalam keadaan baik, karena jenis baterai yang sekarang adalah model free maintenance. Kalau orang-orang bilang baterai kering ya, padahal di dalamnya juga ada airnya. Oke, jadi wajib harus diperiksa semua. Itu tipsnya ya. Jadi lakukan P2H itu dilakukan ada yang di dalam kabin dan ada pula yang di luar kabin. Kalau secara generalnya kita singkat saja, yang di luar kabin itu yang pertama adalah level oli engine, air radiator, serta pelumas-pelumas yang lain seperti oil steering, minyak plat, dan yang lainnya. Kemudian lari ke baterai, kemudian juga pemeriksaan tire, kondisi tayarnya seperti apa ada yang kempes atau tidak. Juga baut-baut rodanya dipastiin secara visual dan juga bisa dipegang, kalau memang kendor dilaporkan. Lalu lanjut ke undercarriage. Biasanya undercarriage itu juga dilakukan pengecekan ya, seperti spring-springnya contoh seperti ini, dan
karena pengoperasian di tambang itu biasanya terjadi patah akibat operasi. Nah, itu juga harus dicek ya, dan juga sampai ke belakang. Oke, kita lanjut. Kalau untuk 5 di dalam kabin, nanti kita buka ya kabinnya. Contoh ini. Oke. Tuh. Kalau yang di dalam kabin, yang pertama sebelum kita cek, kita pastiin dulu ya, kunci kontak kita onin. Kunci kontak kita on. Terus kita lihat kontrol panelnya, apakah ada indikasi error, karena unit-unit Eropa kan semua sistem elektrikalnya secara ini ya, pengaturannya mungkin full elektrik. Jadi error semua komponen yang ada di unit bisa ketahuan. Setelah itu kita hidupin. Sebelum kita hidupin, kita klakson dulu sekali. Itu wajib itu, agar menginformasiin bahwa tidak ada orang di sekitar unit. Nah, setelah kita on, kuncinya on, baru kita hidupin. Kita lihat semua fungsi gignya berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian nyalakan lampu, cek lagi lampu seperti lampu kerja, lampu apa namanya, rating, dan juga lampu rotari. Setelah hidup, kita pastiin fungsi steeringnya berfungsi dengan baik, tidak berat atau tidak keras. Nah, itu hal yang wajib di setiap pertambangan itu. Steering dan brake itu wajib diperiksa. Ini kontrol panelnya semua harus dipastiin berfungsi dengan baik. Kalau ini ada patik alarm, ini ada radio, bisa kita hidupin. Ini alat komunikasi pada saat di jalan tambang ya. Setelah hidup, angin terisi full, tidak ada error, kita lakukan tes fungsi brake. Kita maju, baru kita brake, crack, mundur lagi, kita brake, crack, apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak ya. Setelah kalau fungsi brake oke, normal semua, maju, baru kita fungsi dam, angkat damnya berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah itu unit bisa dioperasikan ya. Jadi simpel aja sih sebenarnya P2H itu, jadi nggak ribet. Yang penting paham 5 pemeriksaan di luar dan 5 pemeriksaan di dalam kabin. Nah, yang lainnya juga akan berlanjut ke pemeriksaan visual dari teman-teman driver. Oke guys, cukup itu informasi terkait dengan P2H dan tes karyawan hari ini. Nanti kita lanjut ke sana, ke teman yang tes praktek. Di sana sudah ada safety cone yang tidak boleh ditabrak. Nah, tesnya nanti zigzag, kanan kiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.